Jelaskan Gusti Puger. Kalau untuk hal ini sebetulnya keraton belum ada penetapan putra mahkota, belum. Jadi Mangkubumi pun ya belum, itu baru ngomong sini ngomong sana. Ini belum ada. Jadi hanya apa namanya, sepan jempol lah gitu saya. Ini nggak ada. Terus Dalam arti waktu Jumenengan sebelum-sebelumnya kan belum ada seperti Sinuhun PB12, itu kan juga belum pernah dilantik semacam putra mahkota. Kalau kemarin itu menurut Gusti Puger memang Sinuhun PB13 memang sudah waktunya menunjuk putra mahkota biar tidak ada semacam konflik atau ada permasalahan. Ya, ini bisa dua alternatif ya kalau saya. Justru ini bisa jadi konflik atau tidak gitu. Karena situasinya kan masih pada posisi keraton ini sebetulnya masih pada yang tidak kondusif lah, semuanya masih belum menyatu. Jadi ini saya kira perlu dicermati juga. Kalau apa namanya aturan memang iya, tapi aturan itu harus didasari oleh aturan juga. Jadi suatu perjalanan memang harus ada putra mahkota, itu harus dengan aturan juga gitu menurut saya. Jadi contoh yang terdekat aja kan, mengapa PB12 tidak? Karena PB12 merasa sudah punya HNGBI. Jadi nama HNGBI ini sebetulnya adalah sebuah nama, tidak ada sekedar sepuh atau tuanda. Ini memang dikasih HNGBI memang sepuh. Ini cadangan kalau raja tidak mempunyai anak laki-laki dari permaisuri atau tidak punya permaisuri. Maka anak laki-laki tertua dari raja loh, bukan anak ibu loh. Inilah yang naik. Maka pada waktu itu banyak HNGBI semasa sebelum HNGBI ini. Yang nyajah HNGBI itu loh, PB11 itu HNGBI awalnya. Jadi karena PB10 nggak punya anak laki-laki dari permaisuri, maka HNGBI lah naik. Lah HNGBI yang naik PB11 itu punya HNGBI. Kenapa nggak jadi? Karena HNGBI itu setelah dari raja punya permaisuri, mengeluarkan anak laki-laki dari permaisuri. Yang akhirnya dikasih nama Purboyo, maka HNGBI gugur. Gitu loh. Nah, inilah yang jadi masalah adalah bagaimana nama-nama ini harus dimunculkan pada posisi yang benar, gitu. Yang benar, tidak semaunya memberi nama, gitu. Maka kemarin juga ada satu penasbihan permaisuri ini terlambat dari nama yang sudah ditasbihkan pada anaknya, itu buat saya loh ya. Jadi Purboyo ini harusnya diangkat setelah penasbihan permaisuri. Tapi sebelumnya udah nama itu dulu. Dalam artian aneh ya. Waktu dilakukan semacam penetapan. Tapi itu juga bisa terjadi enggak? Pak Cuman penetapan gimana? Penetapan putra mahkota itu menurut Gusti Puger nantinya ada semacam mencegah seperti taruhlah Puro Manggaran yang sekarang juga suksesi ternyata tidak ada penunjukan putra mahkota. Apakah mungkin PB13 punya beda kasusnya asumsi Manggaran itu sama Keraton Surakarta beda, Mas. Dalam arti ini kan masalah suksesi. Kan Manggaran sudah ada. Mas Jiwo Manggaran sudah menetapkan istrinya sebelum meninggal. Kalau menurut saya kok justru karena tidak ada putra mahkota seperti Jogja misalkan, itu kan sebelum Sultan HB9 wafat sudah memberi keris Kiai Joko Piturun ke masalah, Mas. Anunya apa calon putra mahkota. Tidak masalah. Seperti keraton ini
dalam arti Gusti Puger kan orang dalam, tahu sejarah. Ya. Apakah dengan adanya penetapan kemarin itu tadi disebutkan bisa kemungkinan konflik atau malah jadi simbol itu bisa dijelaskan? Sebenarnya Kanjeng Kyai Hangabei itu ngabeyan itu dikasihkan ke Gusti Bei dulu. Udah dia sudah dapat itu. Cuman ini beda kasusnya nggak begitu juga. Jadi memang kalau kita tarik ke nama tadi memang cadangan ini. Cadangan ya kita itu punya permaisuri anak laki-laki ya sudah ini gugur gitu loh. Jadi ya dipaksakan gitu loh. Dalam arti bisa sejarah terulang. Kalau nama Mangkubumi ya memang itu aturannya gitu, bukan terulang. Ngabeyi itu begitu itu. Nah, kalau nggak ada permaisuri ya ngabeyi naik gitu tuh sudah pas. Lah kalau Mangkubumi ini memang nama yang tidak didesain untuk naik karena ini dipakai Jogja, Pangeran Pati Jogja gitu loh. Jadi di sini ganti gitu loh, Purboyo atau Prabu Mulyo atau apa itu di sini ada gitu loh. Tuh. Kalau menurut sebagai keluarga ini kan juga masih ada semacam taruhlah non sewu dua kubu ya, kubu PB 13 dan kubu LDA dan ini dari PB 2 dan PB sampai PB 11 apa 12 dalam artian menyikapi kemarin ada penetapan putra mahkota penasbisan permaisuri itu dari sisi panjenengan sebagai mungkin non sewu kubu lain ini kubu bebas terjun ini bebas. Jadi apa begini, punya semacam solusi atau justru malah memanas nantinya konflik keluarga? Memang hak prerogatifnya raja ada, cuman hak prerogatifnya harus dibalanskan dengan yang namanya aturan, gitu loh. Kenapa angger-angger yang dipakai? Ya itu harus keraton dalam kondisi yang normal. Ini keraton sedang tidak normal, maka harus dinormalisasi dulu. Semua dari trah. Ini kan tidak normal ini. Nanti semua bisa mencubit